Hai, kembali lagi di channel Johnny Austor Production. Setelah video sebelumnya kita berhasil menyelesaikan proses bisnis verification, kali ini kita akan menyelesaikan proses bisnis. Dan proses bisnis ini harusnya sudah terakhir ya, karena kita akan fokus ke microservice. Oke, secara singkat untuk flow yang terakhir ini kita memasukkan password dan email. Nah, kita hanya berinteraksi di satu service di akun service ini. Nah, dia akan melakukan checking apakah email yang pernah didaftarkan ini sudah valid atau sudah melalui verifikasi. Jika iya, maka kita berhasil menyimpan password, kita akan simpan ke database Postgres. Oke, kita akan praktekkan. Kita buka projectnya. Nah, kita buka di akun service, kita buka di akun controller, lalu kita tambahkan saja di sini post mapping juga, lalu endpointnya kita bikin password, lalu di sini public entity, lalu nama fungsinya password. Kita perlu request body, kita perlu membuat request body-nya copy saja dari register verification. Oke. Kita kasih nama register password. Register password, ada email, ada password di sini. Password. Oke, lalu kita panggil sini. Register password DTO, password DTO. Lalu kita akun service, register password. Kita masukkan register password DTO. Oke, kita bikin functionnya di akun service. Nah, untuk di sini kita ada prosesnya yang perlu kita lakukan sama seperti di atasnya. Kita perlu cek Redis. Lalu yang kedua kita perlu melakukan verification valid. Yang tadi saya bilang apakah dia sudah melakukan valid verification. Jika sudah, kita bisa melakukan save to Postgres. Nah, terus yang terakhir delete akun. Nah, kita tinggal return respon entity. Oke. Nah, cek Redis ini kita tinggal copy aja dari yang sebelumnya di verification, ini sama. Kita copy saja. Register password. Lalu untuk verification valid kita perlu kondisi account is valid. Nah, tapi kita negatifnya kasih tanda seru. Kita return respon entity unprocessable. Ya, kita return 422 saja. Lalu yang terakhir kita save to Postgres. Kita perlu bikin modal dulu account. Lalu kita set email register get email. Lalu kita set passwordnya, register password get password. Jadi ini adalah cara paling singkat ya, karena seperti yang saya info di awal, ini saya tidak fokus untuk proses bisnis.
Tapi jika teman-teman pengen belajar untuk menyimpan password yang benar, saya akan kasih link di video tutorial sebelumnya. Saya pernah bikin untuk Spring Security, di situ ada untuk handling password. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menyimpan. Kita masukkan ke try-catch, kita masukkan akun repository, save, lalu kita catch saja exception, kita print errornya apa, lalu kita jika terjadi error kita kirim respon proses ya. Lalu yang terakhir, setelah kita berhasil menyimpan ke DB, ya sudah, kita buang yang di temp. Buangnya tinggal berarti temp akun repository, delete, isinya temp akun. Nah, udah gini aja untuk password. Nah, sekarang kita restart. Restart terlebih dahulu. Sambil kita siapkan Postman. Nah, kita ke endpoint password, lalu yang dibutuhkan fieldnya email dan password. Emailnya disesuaikan dengan yang sebelumnya. Lalu passwordnya di sini saya hanya contoh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kita send. Nah, responnya udah oke. Kita cek di database. Nah, di sini juga udah kelihatan lognya bahwa dia akan menyimpan data ya. Nah, lihat di sini. Ya, datanya sudah masuk ya, email sama passwordnya. Oke, kita akan melanjutkan di proses selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.